Pemirsa, jelang peringatan Tri Suci Waisak, ratusan umat Buddha menggelar ritual melarung lentera Sungai Progo, Magelang, Jawa Tengah. Dalam ritual ini sebanyak 6.000 lentera larung ke sungai. Ratusan umat Buddha dari berbagai negara khusyuk berdoa saat acara doa bersama untuk perdamaian dunia Nyingma Monlam Chenmo jelang perayaan Tri Suci Waisak. Umat Buddha doa bersama di lapangan Aksobia, Kompleks Candi Borobudur, Jumat kemarin. Doa bersama ini diikuti 600 lebih umat Buddha yang berasal dari berbagai negara. Mereka memanjatkan doa dan aspirasi untuk perdamaian dunia serta kesejahteraan dunia dan Indonesia. Ini adalah doa aspirasi untuk perdamaian dunia dan kesejahteraan dunia, untuk perdamaian Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kesejahteraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah doa aspirasi tahun ketiga yang kami lakukan. Dipilihnya Candi Borobudur untuk acara doa bersama ini karena dianggap sebagai salah satu lokasi suci bagi umat Buddha. Nyingma Monlam Chenmo merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam perayaan Waisak. Puncak perayaan Waisak akan berlangsung pada 12 Mei di Candi Borobudur dengan tema Tingkatkan Pengendalian Diri dan Kebijaksanaan Mewujudkan Perdamaian Dunia. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, itulah tadi umat Buddha yang melakukan sesi doa bersama di Candi Borobudur. Dan kita ke informasi lainnya, pemirsa, jajaran kepolisian Resort Serang menangkap 66 orang yang diduga preman di sejumlah titik tempat keramaian. 13 orang diantaranya langsung diproses secara hukum lantaran diduga melakukan tindak pidana yang meresahkan warga. Pria yang diduga preman ini tak berkutik setelah berhadapan dengan polisi. Ia langsung ditangkap dan dibawa ke Mapolres Serang. Selain melakukan tangkap tangan, polisi juga menyisir lokasi keramaian dan menangkap sejumlah pria yang diduga kerap melakukan aksi premanisme. Setidaknya 66 orang yang diduga preman diamankan dari sejumlah titik keramaian di wilayah hukum Polres Serang. Dari hasil pemeriksaan, 13 orang langsung menjalani proses hukum lantaran terbukti melakukan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Beberapa di antaranya mengaku bagian dari anggota ormas tertentu. Dalam satu pekan ini atau 7 hari ke belakang, Polres Serang melaksanakan kegiatan operasi premanisme. Kita berhasil mengamankan 66 orang, 13 diantaranya sudah kita proses hukum dalam tindak pidana premanisme yang dilakukan. Jadi dari pelaku ini rata-rata adalah oknum dari anggota ormas yang melaksanakan kegiatan pengancaman, kekerasan di jalan, kemudian perebutan lahan parkir, juga tipu daya untuk memasukkan pekerjaan atau calo tenaga kerja. Bagi preman lainnya yang tidak terbukti melakukan aksi kejahatan, diberikan pembinaan dan harus menjalani program pesantren kilat di Masjid As-Salam Mapolres Serang. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menurunkan paksa ratusan bendera dan spanduk organisasi masyarakat atau ormas di wilayah administrasi Jakarta Pusat. Penertiban dilakukan sebagai upaya memberantas aksi premanisme serta ormas meresahkan dalam operasi Brantas Jaya tahun 2025. Satu persatu bendera ormas yang terpampang di ruang publik seperti pagar pembatas, jalan, pohon, perindang, hingga halte bus dan JPO langsung diturunkan secara paksa oleh petugas. Sepanjang operasi digelar, petugas berhasil menitipkan sebanyak 109 bendera ormas dan 2 spanduk ormas berukuran besar. Penertiban ini sebagai upaya petugas kepolisian dalam memberantas aksi premanisme dan ormas yang meresahkan masyarakat. Sementara di Bandung, Jawa Barat, menekan aksi premanisme yang meresahkan masyarakat, polisi menggelar patroli dan razia di kawasan Rancaikek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Para karyawan pabrik mengaku senang dan merasa lebih aman lantaran tindakan premanisme pemalakan kerap terjadi menjelang gajian. Dengan adanya patroli, razia, dan pengaturan lalu lintas, tingkat kecelakaan dan juga kemacetan turut berkurang.
Bapak Polisi yang sudah hadir mengamankan, sangat membantu sekali. Teh biasanya gimana teh, semrawut atau gimana kalau bubaran pabriknya? Iya, sama sering macet gitu. Alhamdulillah sekarang sangat terbantu. Kami hadir memberikan rasa aman kepada pelaku industri, juga kepada pelaku usaha, serta karyawan yang pulang malam hari. Dari siapa? Dari tindakan premanisme. Sehingga kami hari ini hadir bersama-sama dengan rekan-rekan dari TNI untuk memberikan rasa aman, memastikan ya karyawan, pelaku usaha dan industri benar-benar aman. Ini merupakan tindakan preventif dan preventif. Kami hadir di lapangan untuk memberikan rasa aman. Aksi premanisme berkedok ormas yang marak akhir-akhir ini meresahkan masyarakat. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menyebut bahwa semua pelaku yang terlibat premanisme akan ditindak tegas. Aksi premanisme mengatasnamakan ormas meresahkan masyarakat akhir-akhir ini. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menggelar apel siaga anti premanisme di lapangan Silang Monas, Jakarta, Jumat 9 Mei 2025. Dalam kesempatan ini, Kapolda Metro Jaya menyebutkan akan menindak tegas semua yang terlibat premanisme. Operasi anti premanisme. Ya mudah-mudahan dengan kita sudah melakukan action ini tidak ada orang yang mencoba mencari panggung, kemudian mencoba membuat keonaran dengan atribut ormas. Kami siap menindak secara hukum bila mana memang sudah ada pelanggaran hukum secara nyata-nyata. Sementara itu, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi juga menyatakan pemerintah termasuk Presiden Prabowo Subianto resah terhadap aksi premanisme yang mengatasnamakan ormas. Karena hal ini menciptakan iklim kurang kondusif di kalangan pengusaha. Terus terang kita juga merasakan keresahan karena seharusnya tidak boleh aksi-aksi premanisme yang apalagi dibungkus dengan organisasi-organisasi tertentu, mengatasnamakan organisasi-organisasi masyarakat, tetapi justru tidak menciptakan iklim berusaha yang kondusif. Pemerintah berkomitmen menindak organisasi kemasyarakatan atau ormas yang terlibat premanisme dengan membentuk Satgas Anti Premanisme yang dipimpin Menko Polkam. Sejumlah sanksi disiapkan, salah satunya pencabutan status pendaftaran di Kemendagri, sehingga ormas tidak dapat lagi mendapatkan dana hibah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga Ungaran Kabupaten Semarang, Jawa Tengah sabut kedatangan rombongan Biku Tudong dari Thailand yang berjalan kaki dengan menempuh jarak sejauh ribuan kilometer. Sementara itu, ratusan umat Buddha Kabupaten Temanggung harus menelan kekecewaan karena para biksu tidak jadi singgah. Namo Buddhaya. Menempuh jarak ribuan kilometer dengan berjalan kaki dari negara asal di Thailand, rombongan Biku Tudong akhirnya tiba di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kedatangan mereka langsung disambut meriah oleh ribuan warga Semarang, mulai dari sorak-sorai kegembiraan, menaburkan bunga hingga menyuguhkan atraksi barongsai. Rencananya sebelum melanjutkan perjalanan menuju Candi Borobudur besok, 36 biku tersebut akan bermalam di Vihara Avalokitesvara Sri Kukus Rejo atau Vihara Gunung Kalong. Di Vihara, para umat pun secara bergilir membasuh kaki para biku sebagai simbol rasa hormat. Untuk tadi mengikuti dari belakang jalannya perjalanan Biku Tudong ke sini, tentunya kita sangat berharap agar rasa kebersamaan Biku ini tetap kita tingkatkan, kita tingkatkan di Kabupaten Semarang. Karena Kabupaten Semarang ini adalah kabupaten yang luar biasa, yang selalu toleransinya yang sangat tinggi dengan semua umat beragama. Makanya para Bante selalu juga memilih di Kabupaten Semarang ini untuk bersinggah.
Sebelumnya ratusan umat Buddha di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah harus kecewa karena para biku tidak jadi mampir untuk singgah pada Jumat kemarin. Puluhan biku ini urung jalan kaki dan naik kendaraan menuju Magelang. Diduga karena kondisi cuaca panas dan faktor fisik membuat para biku ini naik kendaraan. Umat Buddha pun hanya bisa menyambut di pinggir jalan saat para biku melintas. Padahal sejumlah persiapan telah dilakukan, seperti jamuan makanan serta bekal untuk para biku yang singgah. Tudong adalah ritual perjalanan spiritual yang dilakukan umat Buddha atau Bante dengan berjalan kaki yang merupakan tradisi sejak zaman terdahulu sebagai bagian dalam menyambut perayaan Hari Raya Suci Waisak. Sementara perayaan Waisak akan dilangsungkan di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah pada Senin 12 Mei mendatang. Dari Kabupaten Semarang dan Temanggung, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan.